Salam, selamat pagi semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk menikmati hidup pada hari ini. Jadi oleh itu, marilah kita bersama-sama terus bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik, Dia begitu mengasihi kita sehingga kita adanya pada hari ini. Semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara semua, pada pagi ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu jadi renungan kita atau firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari pada pagi ini. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa, kami datang di hadirat Tuhan pada pagi yang indah, yang mulia ini Tuhan, mengucap syukur atas nafas hidup yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami adanya pada hari ini semuanya karena kasih anugerah Tuhan yang mengizinkan kami untuk dapat hidup pada hari ini. Kami datang Tuhan menyerahkan segenap tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami, memberkati kami pada hari ini. Bapa, kami mau belajar dari firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati kami semua. Biarlah Roh Kudus Tuhan berbicara dalam hati kami masing-masing, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi ini menjadi berkat bagi kami semua. Olehnya kami dikuatkan karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ikat segala gangguan-gangguan yang jahat yang mau mengganggu kami di dalam secara langsung kami pada pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan pada pagi ini lewat persekutuan ibadah kami online pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu menjadi topik kita pada pagi ini saudara-saudara. Ya, memang benar pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah melalaikan menepati janjinya, tetapi Tuhan menepati janjinya sesuai dengan masa dan waktu Tuhan sendiri. Jadi oleh itu saudara-saudara, kita mau belajar pada pagi ini dalam satu kisah yang sangat terkenal dalam Alkitab, yaitu ketika Raja Aram mengepung Samaria. Jadi itu yang menjadi pelajaran kita pada pagi ini. Mari kita baca terlebih dahulu dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 hingga 25 yang berbunyi demikian. Sesudah itu berhadap Raja Aram menghimpunkan seluruh tenteranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shekel perak dan 1/4 kep tai merpati berharga 5 shekel perak. Jadi saudara-saudara, mari kita melihat dalam yang pertama, yaitu kelaparan hebat di Samaria. Saudara-saudara, kalau kita lihat 2 ayat yang kita baca tadi mengenai bangsa Aram, yaitu Raja Ben-Hadad, Raja Aram, di mana dia menghimpunkan seluruh tenteranya lalu maju mengepung Samaria. Jadi akibat daripada perkepungan ini, maka di dalam kota Yeriko, Samaria ini tadi, maka terjadi kelaparan yang hebat sekali, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shekel perak dan 1/4 kep tai merpati berharga 5 shekel perak. Jadi mengapa harga bahan makanan ketika itu melambung sangat tinggi, sebab tidak ada makanan lain selain daripada sedikit yang ada pada waktu itu. Itu sebabnya harga kepala keledai berharga 80 shekel perak. Ini nilainya sangat tinggi, harganya sangat mahal. Jadi kenapa
begitu mahal sebab tidak ada makanan lain. Sebab orang Israel telah dikepung di Samaria, lalu mereka tidak dapat keluar dari Samaria untuk mencari makanan, dan mereka terkurung dalam kota. Lalu disitulah datangnya kelaparan. Sebab di luar Samaria ada musuh yang sedang mengepung Samaria. Maka itu sebabnya mereka orang Israel dalam kota Samaria itu kelaparan. Jadi kelaparan itu bukanlah kelaparan yang biasa-biasa, tetapi begitu hebatnya kelaparan itu sehingga sebuah kepala keledai seharga 80 shekel perak. Ini kepalanya saja, apalagi kalau di dagingnya itu lebih mahal lagi. Jadi itu bermakna tidak ada makanan lain selain daripada apa yang sedikit yang ada di Samaria. Jadi oleh itu saudara-saudara, kita lihat bahwa juga seperempat kep tai merpati berharga 5 shekel perak. Jadi kep tai merpati ini ini bukanlah dijadikan untuk makanan, tetapi mungkin menjadi keperluan lain. Contohnya seperti pupuk tanaman ataupun menjadi bahan bakaran dan sebagainya. Jadi bukan untuk tujuan makanan, kep tai merpati. Jadi maksud ia di sini adalah di mana dia hanya menjelaskan tentang harga barang-barang semasa itu yang sangat mahal. Jadi oleh itu saudara-saudara, kita lihat betapa di Samaria ketika itu mereka lapar dan tidak ada makanan sama sekali. Begitu sangat menderita akibat kelaparan itu tadi. Jadi saudara-saudara, kita lihat seterusnya kisah ini. Selanjutnya kita lihat yaitu dua raja-raja pasal 6 ayat 26 sehingga 29. Ini di mana kedua perempuan ini merebuskan anak seorang dan mereka makan, dan ya kita baca ayat ini terlebih dahulu. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya." Saudara-saudara, ini satu kisah yang sangat mengerikan di dalam Samaria berhubung dengan keadaan kelaparan yang begitu hebat. Yaitu terjadi kisah dua perempuan yang seorang meminta supaya anak rakannya dimakan. Lalu dia berjanji akan menyerahkan anaknya untuk mereka makan esok harinya. Jadi ini merupakan suatu kisah yang sangat mengerikan, di mana kelaparan yang hebat itu mengakibatkan kota Samaria ini terpaksa makan anak mereka sendiri, merebus anak mereka sendiri karena tidak ada makanan lain. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini betapa hebatnya kelaparan itu, saudara. Tidak ada jalan lain, tidak ada pertolongan lain, tidak ada jalan lain untuk mencari makanan. Jadi itu sebabnya dua perempuan ini saling memasak anak mereka, tetapi yang satu menyembunyikan anaknya. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini kelaparan yang dialami oleh Samaria bukanlah kelaparan yang biasa-biasa, tetapi kelaparan yang akhirnya terpaksa merebus anak sendiri. Jadi saudara-saudara, kita lihat seterusnya lagi, kita lihat Raja Israel hilang kepercayaan kepada Tuhan. Kita sambung ayat tadi mengatakan begini, ayat 30 hingga 31. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah
kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Saudara-saudara, kita lihat ketika Raja Israel mendengar kabar dari kedua perempuan ini tadi, menyatakan bahwa mereka telah memasak rebus makan anak seorang, lalu dan yang lain pula menyembunyikan anaknya. Ketika Raja Israel mendengar perkataan perempuan ini, dia mengoyakkan jubahnya, dia mengoyakkan pakaiannya, lalu kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Apa maknanya kain kabung pada kulit tubuhnya? Kain kabung petanda kerendahan hati dan pertobatan di hadapan Tuhan. Ini bermakna bahwa Raja Israel ini tadi begitu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan di dalam situasi yang begitu gentir, yang begitu yang menyakitkan, keadaan kelaparan yang hebat di Samaria itu tadi. Rupa-rupanya Raja Israel ini betul-betul berharap kepada Tuhan, dan dia mengenakan kain kabung, menyatakan bahwa dia merendahkan diri di hadapannya, pengharapannya kepada Tuhannya, tetapi berakhir berubah dengan suatu kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan dari mulutnya. Dan kita lihat juga dan seterusnya, dia kata begini, lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Saudara-saudara, di situ kita lihat bahwa Raja Israel ini tadi amarahnya mendadak, amarahnya begitu mendadak sekali, sehingga dia bersumpah bahwa Nabi Elisa akan dibunuhnya. Saudara-saudara, ini satu perkara yang aneh sekali yang dalam hati raja ini. Mengapa tidaknya keadaan kelaparan hebat yang terjadi di Samaria, malah Raja Israel ini menyalahkan Nabi Elisa. Dia menuduh Nabi Elisa yang mendatangkan malapetaka itu tadi. Jadi ini saudara-saudara, banyak kali orang Kristen, kadang-kadang kita menyalahkan sekeliling kita dalam situasi sesuatu yang kita hadapi, dalam keadaan-keadaan yang begitu mencemaskan kita, masalah-masalah tentu yang kita hadapi. Kadang-kadang selalu kita menyalahkan, inilah puncanya, itulah puncanya, si orang inilah puncanya, pemimpin itulah yang mengakibatnya. Lalu kita menyalahkan yang lain. Jadi inilah yang dilakukan oleh Raja Israel. Dia menyalahkan Elisa. Dia mau membunuh Elisa. Dia hilang sabar. Dia tidak ada kesabaran lagi. Malah itu dia niat untuk membunuh Nabi Elisa. Saudara-saudara, kita lihat ayat 33 berbunyi demikian. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Saudara-saudara, kita lihat bahwa tadinya Raja Israel bergabung. Tadinya Raja Israel berharap kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam situasi kelaparan yang hebat di Samaria. Tetapi Raja Israel tidak sabar. Raja Israel sudah hilang kepercayaan, sehingga dia berkata, malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku harus berharap kepada Tuhan lagi? Saudara-saudara, inilah yang kita lihat, seorang raja yang berharap kepada Tuhan, tetapi dia berubah setia oleh karena kehilangan kesabaran. Jadi oleh itu dia tidak mau percaya kepada Tuhan, sebab dia rasakan bahwa Tuhan tidak dapat menolong, bahwa dia rasakan bahwa Tuhan yang dia imani, yang dia andalkan selama ini tidak dapat menolong dalam situasi yang dihadapi oleh Samaria ketika itu. Saudara-saudara, inilah kita lihat bahwa raja ini telah meninggalkan imannya. Raja ini sudah tidak berharap kepada Tuhan lagi dalam situasi yang dihadapi oleh kota Samaria.
Saudara-saudara, kadang-kadang manusia kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita hilang harapan. Kadang-kadang kita seakan-akan menuduh Tuhan yang mendatangkan malapetaka pada diri kita. Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan di atas masalah hidup yang kita hadapi. Kita menyalahkan Tuhan, mengapa Tuhan tidak tolong saya? Mengapa Tuhan tidak memberi jalan keluar bagi saya? Selalunya banyak orang yang mau menyalahkan Tuhan. Oleh karena akibat tidak sabar, hilang kesabaran dalam situasi. Tuhan mau kita sabar menanti waktu Tuhan, menanti masa Tuhan yang tepat untuk datang menolong kita. Jadi oleh itu Tuhan menuntut kesabaran bagi kita. Dalam hati kita terus berharap kepada Tuhan, bersabar menanti masa waktu Tuhan. Sebab Tuhan datang menolong kita tepat pada waktunya, bukan seperti yang kita pikirkan, bukan seperti yang kita anggapkan. Tetapi Tuhan datang dengan tepat waktu, tepat masa, sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kita lihat Raja Israel sudah hilang kepercayaan. Dia telah menyalahkan Tuhan yang mendatangkan malapetaka, yaitu kelaparan hebat di Samaria. Saudara-saudara, kita lihat bahwa ini adalah suatu yang menyatakan iman raja ini sebenarnya, yaitu melalui kesabarannya yang teruji, maka dia gagal dalam hal kesabaran. Dan yang seterusnya, yang keempat, Nabi Elisa bernubuat akan ada makanan yang harganya sangat murah. Nah, ini kita lihat bahwa ini Nabi Elisa yang dipakai Tuhan juga ada dalam kota Samaria, sama-sama mengalami kelaparan yang hebat itu. Jadi oleh itu Nabi Elisa bernubuat bahwa besok katanya akan ada makanan yang lebih murah, yang sangat murah. Mari kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 dan 2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesekhal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesekhal di pintu gerbang Samaria. Saudara-saudara, kita lihat bahwa tadinya Raja Israel telah hilang pengharapan. Tadinya Raja Israel tidak berharap Tuhan lagi. Tadinya Raja Israel mengatakan bahwa dia menuduh Tuhan atau menyalahkan Tuhan yang mendatangkan malapetaka itu. Jadi tetapi Nabi Tuhan ini bernubuat bahwa akan ada makanan yang begitu murah dijual di pintu gerbang. Nah, apa yang terjadi bagi ayat yang 2? Tetapi Pawira yang menjadi adunan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara-saudara, kita lihat dalam kata adunan raja ini mengatakan, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Jadi adunan raja ini juga adalah seorang yang langsung tidak percaya sama sekali akan adanya campur tangan Tuhan di dalam masalah yang dihadapi oleh Samaria. Dia tidak percaya Tuhan melakukan mukjizat. Dia tidak percaya Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Sebab yang dia melihat adalah kesulitan-kesulitan yang sedang mereka alami di Samaria. Kelaparan-kelaparan yang mereka dialami di Samaria. Dan dia tidak melihat Tuhan. Ya, tidak ada iman untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan melakukan mukjizat. Jadi inilah Pawira ini, yaitu adunan raja ini menjawab, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu terjadi. Tetapi apa yang dijawab oleh abdi Allah yang tadi, dia katakan, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak makan apa-apa daripadanya. Saudara-saudara, kita lihat keadaan sudah menjadi berubah. Tadinya Raja Israel sudah pengharapan. Kita lihat dalam kota Samaria tadi, di mana sebuah kepala keledai berharga 80 shekel perak. Jadi demikian juga ada terjadi dua perempuan memakan anak mereka, merebus anak mereka sendiri. Jadi dengan raja mendengar
perkataan perempuan ini, dia mengoyakkan pakaiannya. Ternyata bahwa Raja Israel ketika itu sedang berkabung. Itu bermakna bahwa Raja Israel merendahkan dirinya. Masih ada pengharapannya kepada Tuhan. Dia merendahkan dirinya, dia bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Kesabarannya telah hilang. Jadi pengharapannya hilang. Jadi sekarang kita lihat Raja Israel ini tadi dia mengoyakkan pakaiannya. Lalu mengatakan dia menyalahkan abdi Allah. Nabi Elisa dia menyalahkan bahwa oleh karena Tuhanlah yang terjadi kelaparan ini. Dia menuduh Tuhan yang mendatangkan malapetaka yang ada di Samaria pada waktu itu. Saudara-saudara, kita lihat seterusnya apa yang terjadi. Tuhan mengubah situasi yang begitu sukar, yang begitu sulit sekarang menjadi sukaria yang begitu menggembirakan seluruh kota Samaria pada waktu itu. Nah, kita lihat yang seterusnya. Ada 4 orang sakit kusta membawa kabar makanan melimpah yang ditinggalkan tentara Aram. Saudara-saudara, kita lihat 4 sakit kusta ini adalah orang yang tidak berguna, orang yang telah ditolak, orang yang telah dipisahkan daripada masyarakat umum karena mereka sakit kusta. Sakit kusta ini tidak boleh bercampur dengan orang banyak sebab anggapan mereka sakit kusta itu adalah akibat dosa, maka mereka dipisahkan. Mereka diusir daripada kota sehingga mereka merayau di luar kota. Jadi pada waktu itu saudara-saudara, 4 sakit kusta ini tadi berunding dalam hati mereka. Lalu begini 2 Raja-Raja 7 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Jadi apa keputusan oleh 4 orang sakit kusta ini? Ketika mereka tinggal diam di luar kota, mereka akan mati kelaparan. Tetapi ketika mereka mau masuk dalam kota, di kota ada kelaparan juga. Jadi mereka juga akan mati. Jadi mereka mengambil keputusan untuk menyeberang pergi ke perkemahan Raja tentara Aram. Lalu berkata kepada mereka sesama mereka dan berkata, jika mereka membiarkan hidup, kita akan hidup. Tetapi jika mereka membunuh kita, biarlah kita mati, kata mereka. Mereka memberanikan diri lalu pergi menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Ternyata ketika mereka sampai ke seberang untuk pergi kepada perkemahan tentara Aram, ternyata kosong, tidak ada orang. Lalu kita lihat bertaburan semua pakaian dan juga peralat perang yang ditinggalkan oleh tentara Aram. Mereka lari menyelamatkan diri karena terjadi Tuhan. Ayat 6 mengatakan begini, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Mesir melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Jadi di situ kita lihat bahwa ada campur tangan Tuhan. Tuhan menggerakkan, membuat tentara Aram mendengar bunyi tentara yang besar. Mereka menyangka bahwa orang Israel menyewa tentara asing untuk menolong mereka, membantu mereka dalam peperangan melawan tentara Aram. Itu sebabnya mereka lari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Nah, ketika 4 orang sakit kusta ini tadi sudah sampai ke perkemahan tentara Aram tadi, ternyata bahwa tempat itu telah kosong, ditinggalkan begitu saja. Lalu apa yang terjadi? Jadi orang sakit kusta ini tadi mereka melaporkan perkara itu kepada mereka di kota. Lalu kita lihat bahwa orang-orang sakit kusta ini tadi membawa kabar baik.
Kabar baik yang mereka bawa adalah bahwa ada makanan yang melimpah yang ditinggalkan tentara Aram. Inilah kabar baik yang mereka bawa. Dan akhirnya semua orang dari kota Samaria keluar untuk mengambil semua makanan-makanan yang telah ditinggalkan oleh tentara Aram tadi. Dan ayat 6, yang ke-6 mengatakan begini, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. 2 Raja-Raja 6 ayat 16, 7 ayat 16. Maka keluarlah penduduk kota menjelajah tempat perkemahan orang Aram, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesekhal dan 2 sukat jelai berharga sesekhal sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat seperti mana nubuatan oleh Nabi Elisa tadi. Sekarang telah digenapi bahwa makanan yang begitu murah dijual di gerbang kota Samaria, yaitu sesukat tepung yang terbaik berharga sesekhal. Jadi 2 sukat jelai berharga sesekhal sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita lihat saudara-saudara, dalam situasi yang begitu mencemaskan, situasi yang begitu menyulitkan, yang menyakitkan, kelaparan yang hebat, sampai mereka makan anak mereka sendiri, sekarang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan adunan raja tadi? Memang dia melihat benda itu, dia melihat makanan yang melimpah itu, tetapi dia mati diinjak-injak oleh rakyat berebut makanan. Jadi saudara-saudara, inilah nubuatan Nabi Elisa juga. Dia mengatakan bahwa matamu akan melihat tetapi engkau tidak makan apa-apa daripadanya. Ya, terjadilah bagi adunan raja ini, dia mati diinjak orang ketika berebut makanan yang dijual begitu murah di pintu gerbang Samaria. Saudara-saudara, apa yang kita lihat dalam kisah ini, saudara, ada berapa perkara penting yang kita lihat dalam bagian ini. Yang pertama, ketidakkesabaran menunggu waktu Tuhan, yaitu Raja Israel telah hilang kepercayaan. Dia telah hilang sabar menanti waktu Tuhan yang tepat. Saudara-saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Saudara-saudara, sekalipun kesulitan apapun yang kita hadapi, pergumulan berat apapun yang kita hadapi, ingat bahwa Tuhan tepat pada waktunya, tepat masa untuk datang menolong kita. Tetapi yang Tuhan inginkan daripada kita adalah kesabaran. Kesabaran menanti Tuhan. Kesabaran menanti waktu Tuhan. Sebab Tuhan tepat masa. Tidak ada istilah terlambat bagi Tuhan. Tuhan datang menolong kita di saat kita tidak berdaya. Tuhan datang menolong kita di saat kita tidak mampu. Tuhan menolong kita di saat tidak ada pengharapan. Tetapi yang Tuhan maukan adalah kita menantikan Dia dengan penuh kesabaran dan pengharapan, mengarahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat terjadinya. Raja yang berharap kepada Tuhan tadi telah hilang kepercayaan. Raja yang berharap kepada Tuhan tadi telah menuduh Tuhan yang mendatangkan malapetaka. Raja yang setia tadi, yang taat tadi, akhirnya dia menyalahkan Nabi Elisa yang mendatangkan kelaparan itu tadi. Saudara-saudara, jangan kita seperti Raja Israel ini. Nampak dari satu sudut dia sungguh berharap kepada Tuhan, tetapi dia gagal karena ketidakkesabarannya. Saudara-saudara, kita lihat seterusnya berapa ayat lagi, ya. Kalau kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara, kepahitan hidup kita menjadi manis. Saudara-saudara, pergumulan berat yang kita hadapi Tuhan ubah menjadi sukacita. Apapun pergumulan hidup yang kita hadapi, Tuhan akan mengubahnya sehingga Tuhan dimuliakan melalui kesulitan hidup kita, saudara-saudara. Oleh itu, saudara-saudara, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan meninggalkan iman kita. Jangan hilang kepercayaan kita jika kita diizinkan mengalami berbagai kesulitan hidup ini. Jangan hilang kepercayaan kita kalau kita diizinkan menghadapi berbagai percobaan dan ujian yang sedang melanda hidup kita ketika kita menumpang di dunia ini, saudara. Tetapi mari kita bersabar Tuhan, sebab Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara, kita akan senyum karena Tuhan mengubah hidup kita menjadi orang yang bersukacita. Tuhan akan mengubah kepahitan dalam diri kita, dalam hidup kita, menjadi senyuman yang indah.
Saudara-saudara, Tuhan akan memberi kemenangan dalam diri kita ketika kita pengharapan kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Demikian juga dalam Mazmur 43 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong yang dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudara, dikatakan dalam ayat ini di mana Tuhan adalah penolong kita dalam kesesakan yang sangat terbukti. Tidak ada pertolongan lain yang sangat terbukti, hanya dalam Tuhan Yesus. Ada pertolongan yang jelas, yang pasti, yang terbukti nyata menolong kita di waktu dalam kesesakan. Saudara-saudara, kita lihat juga dalam Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pengharapan kita, iman kita hanya terarah kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesulit apapun kehidupan kita, apapun tantangan hidup kita, saudara-saudara ingat bahwa pertolongan kita daripada Tuhan. Tidak ada pertolongan lain. Maka itu marilah kita sabar menanti masa Tuhan, waktu Tuhan menolong kita. 1 Petrus 5 ayat 7 juga mengatakan begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kita. Saudara-saudara, Tuhan sajalah yang memelihara kita, memelihara hidup kita. Maka itu segala kekhawatiran kita serahkan kepadanya. Segala kekhawatiran yang mengganggu hati pikiran kita. Mungkin kekhawatiran itu adalah dari segi ekonomi kita makin lemah. Mungkin kekhawatiran itu karena kesehatan tubuh kita yang makin lemah. Mungkin kekhawatiran itu banyak hal-hal yang membuat kita khawatir. Tetapi Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara kita. Oleh itu saudara-saudara, mari kita mengimani dan percaya bahwa Tuhan sajalah jadi penolong kita. Dia sajalah yang memelihara nyawa kita. Dia sajalah menyerah kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita pada hari ini mengimani Tuhan yang menjadi penolong kita, yang setia dalam situasi, dalam keadaan apapun yang kita hadapi, bahwa Tuhan selalu ada menjadi penolong kita di dalam setiap kesesakan hidup kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada malam hari ini, di mana kita telah belajar daripada orang Israel di Samaria, setelah mereka dikepung oleh tentara Aram, terjadi kelaparan. Oleh itu saudara-saudara, kita lihat Tuhan datang menolong mereka tepat pada waktunya. Tuhan adalah tempat masa, tepat waktu. Tuhan tidak pernah terlambat. Maka kita manusialah yang selalu merasakan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak menolong kita. Inilah kita lihat pada hari ini saudara, mengenai pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya percaya saudara, apapun situasi yang kita alami ketika ini, dalam saat-saat yang begitu mencemaskan kita di masa-masa akhir hidup ini, sekarang ini, di mana keadaan pandemik COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia, maka banyak orang yang cemas, banyak orang yang hilang pengharapan, banyak orang yang tidak mau berharap kepada Tuhan lagi karena seakan-akan tidak ada pertolongan, seakan-akan Tuhan tidak hadir, seakan-akan Tuhan tidak melihat penderitaan kita. Ingat saudara-saudara, apa yang terjadi di Samaria akan terjadi dalam kehidupan kita, sebab Tuhan datang tepat waktu, tepat masa, seperti yang kita tidak jangkakan. Tuhan datang menolong kita dengan segera sesuai dengan kehendaknya. Maka itu apa yang perlu kita ada pada kita pada hari ini adalah kita sabar menanti Dia, sabar menanti waktu Dia, sabar menanti masa Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat masa. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Sebab Tuhan berjanji apabila kita dicobai, Dia akan memberi jalan keluar. Inilah janji Tuhan yang harus kita pegang, yang harus kita imani. Supaya kebenaran firman Tuhan inilah yang akan membantu kita, menolong kita, memberi kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi berbagai kesulitan hidup ini ya saudara. Ya saudara-saudara, inilah yang kita pelajari pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman Tuhan pada hari ini. Ingat bahwa Tuhan tepat masa, tepat pada waktunya, Dia datang menolong kita. Pertolongan itu adalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya saudara.
Tuhan tidak pernah lambat. Ingat saudara-saudara, mari kita mengimani janji Tuhan. Mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan, bahwa kita menaruh segala pengharapan kita kepada Dia. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang selalu menjadi penolong kita di dalam setiap kesesakan hidup kita. Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah berbicara kepada kami pada pagi ini lewat firman-Mu Tuhan, yaitu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Seperti mana yang telah kami pelajari pada pagi ini Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kami semua, seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, kami dikuatkan, kami dimampukan, kami terus mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya, yakin bahwa Tuhan senantiasa hadir di setiap musim hidup kami. Dan Tuhan tepat masa untuk menolong kami apapun situasi yang kami hadapi dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami pelajari pada pagi ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.